Saudara-saudara yang terkasih, mengapa Yesus beberapa kali menggunakan perumpamaan mengenai gembala dan domba yang dipakai untuk menerangkan hubungan antara Yesus dengan gerejanya. Saudara-saudara yang terkasih, gembala dan domba memiliki hubungan yang erat. Memang kita di zaman modern ini tidak terlalu bisa membayangkan ya bagaimana hubungan kedekatan antara gembala dan domba. Domba-domba dipakai untuk menggambarkan bahwa memang domba adalah hewan yang berharga bagi gembala karena menghasilkan daging, ya, kulitnya atau bulunya, termasuk susunya bisa dipakai untuk menghidupi banyak orang. Maka zaman dulu orang memelihara bisa sampai ribuan domba. Orang kaya zaman dulu memiliki ribuan domba, seperti Ayub dalam Perjanjian Lama bisa memiliki 7.000 kambing dan domba. Dan memang domba adalah hewan yang hidup berkelompok, berkawanan. Karena itulah dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan kehidupan gerejanya. Dan gembala tentu sangat memperhatikan domba-dombanya. Bagi gembala, domba sangat berharga. Maka dari itu kita bisa membayangkan dalam perumpamaan ketika ada satu domba yang hilang, dicari sungguh-sungguh oleh gembalanya. Karena bukan hanya domba itu dianggap sebagai yang menghasilkan tadi ya daging, bulu dan sebagainya, tetapi memang bagi gembala domba sangat berharga. Dan gembala tahu bahwa domba kalau sudah hilang tidak bisa kembali dan sulit untuk kembali. Karena itulah gambaran ini dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan bagaimana berharganya gerejanya, umatnya bagi Yesus sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, dalam minggu panggilan ini kita mengenal memang dalam gereja ada panggilan umum dan panggilan khusus. Panggilan umum adalah panggilan semua umat yang sudah dibaptis untuk menuju kepada kesucian atau kekudusan. Ketika kita sudah dibaptis, maka kita dipanggil untuk hidup suci, hidup kudus, agar kelak kita boleh mengalami kebahagiaan kekal di surga. Dan ada panggilan khusus, yaitu panggilan bagi mereka yang ingin mengabdikan diri secara khusus dalam gereja sebagai imam, biarawan, dan biarawati. Maka hari ini dikhususkan untuk mengingatkan kembali kepada kita akan pentingnya panggilan secara khusus ini, yaitu panggilan yang dikembangkan terus-menerus bagi orang-orang yang tergerak hatinya untuk bisa secara khusus mempersembahkan diri kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, mengapa ini sangat penting bagi gereja sampai diadakan minggu panggilan khusus? Supaya gereja terus-menerus ada yang ikut menggembalakan bersama Yesus Sang Gembala Agung. Kalau dikatakan tadi bahwa gembala, domba-domba mengenal atau mengikuti suara gembala, yang dimaksudkan adalah Gembala Agung. Kadang-kadang kita merasa bahwa ya para romo ini suaranya perlu diikuti oleh umat. Ya, memang benar, tetapi sebenarnya yang paling diikuti pertama-tama bukan imamnya atau romonya yang perlu didengarkan, tetapi yang penting adalah Gembala Agung sendiri. Para imam menghadirkan suara dari Gembala Agung itu, gembala yang utama, yaitu Yesus sendiri. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat dalam pengalaman iman kita, bagaimana panggilan menjadi imam itu juga tidak banyak di dalam kehidupan gereja. Tetapi kita perlu menghidupkan itu terus-menerus. Bisa dibayangkan, kalau seandainya tidak ada imam, maka tidak ada perayaan Ekaristi. Kita bisa membayangkan umat sudah datang, tadi jam 8 pagi sudah memenuhi gereja, tiba-tiba imamnya tidak ada, romonya tidak ada. Tidak terjadi perayaan Ekaristi, padahal umat datang untuk perayaan Ekaristi, menyambut tubuh Kristus sendiri, mendengarkan sabda Tuhan. Ya. Maka ini juga perlu kita ingat kembali bahwa memang penting kehadiran seorang imam, dan itu panggilan itu terus-menerus digemakan supaya Tuhan mengirimkan
orang-orang yang mau menjadi imam. Tidak ada imam juga tidak terlayani sakramen-sakramen yang lain, pengampunan dosa, lalu perkawinan, sakramen orang sakit, dan sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, memang dalam kehidupan kita kadang-kadang ada merasa bahwa panggilan menjadi imam itu kita melihatnya dari sisi negatifnya ya. Misalnya menjadi imam itu tidak bisa menikah, tidak boleh kaya, pendidikannya atau sekolahnya lama ya. Saya ini 10 tahun ya, bukan karena saya tidak lulus-lulus ya, tapi karena memang pendidikan seminari itu dibuat lama supaya orang matang dalam hidup rohani dan kepribadiannya. Demikian juga kadang kita merasa bahwa hidupnya Romo itu sehari-hari hanya berdoa terus ya, tidak melakukan apa-apa, membosankan. Bagaimana kalau sekarang kita mengubah cara pandang ini? Bukan cara pandang yang negatif bahwa imam tidak bisa menikah, tidak boleh kaya, pendidikannya lama dan sebagainya. Memang semuanya itu benar, tetapi bagaimana kalau kita melihat sisi positifnya? Imam itu pekerjaannya berbuat baik setiap hari, mulai dari bangun pagi sampai tidur malam, pekerjaannya adalah pekerjaan berbuat baik. Mengunjungi orang sakit, mendoakan, mendampingi mereka yang mengalami persoalan, merayakan Ekaristi dan sebagainya. Bagaimana kita juga membayangkan bagaimana kalau seorang imam kehadirannya justru bisa membantu sekian banyak keluarga yang mengalami persoalan-persoalan. Bagaimana dengan seorang imam yang setiap hari mempersembahkan perayaan Ekaristi demi kekudusan semua umat. Bukan hanya karena kewajiban, saya tidak merayakan Ekaristi tiap pagi itu karena tugas saya sebagai imam, tidak. Tapi saya rayakan untuk keselamatan dan kekudusan semua umat paroki. Loh Romo, parokinya, umatnya kan tidak datang setiap pagi, setiap hari di misa. Gak apa-apa, yang penting saya doakan semuanya supaya masuk surga. Untuk itulah imam mempersembahkan perayaan Ekaristi setiap hari. Demikian pula, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu mendapatkan kekuatan sakramen-sakramen. Gereja sendiri memberikan rahmatnya melalui sakramen-sakramen itu, maka perlu dihadirkan rahmat ini secara nyata melalui tindakan-tindakan imam. Karena itulah saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat bahwa imam-imam itu perlu dihadirkan dan panggilan itu perlu terus dikembangkan, supaya setiap saat, meskipun sampai kapanpun jumlahnya tidak seimbang, ya, di Yakobus saja dilayani 2 romo, umatnya kira-kira 5.000 sampai 6.000 orang ya. Kalau dihitung matematis 1 romo melayani 3.000 orang ya. Tentu tidak akan imbang. Sepanjang masa pun tidak akan imbang, tetapi kita ingat bahwa Tuhan selalu mencukupi kebutuhan gerejanya. Karena itu bagi kita kaum muda ya, tentunya yang laki-laki ya, sejauh ini belum ada imam perempuan. Yang laki-laki terpanggil untuk menjadi imam, jangan mematikan panggilan ini. Senantiasa dengarkanlah apa yang dikatakan Roh Kudus. Mungkin Anda menjadi seorang imam yang menghadirkan rahmat Allah sendiri bagi sekian ribu orang yang membutuhkan kehadiran rahmat Allah itu dalam gereja. Demikian pula bagi kita orang tua yang memiliki anak terpanggil untuk menjadi imam, kita mempersembahkan anak kita dengan rela. Duh Romo, anak saya ganteng, jangan dikira mama saya juga begitu kepada saya ya, tapi tetap dipersembahkan. Saya ini ganteng loh, lumayan loh dulu tapi ya. Dan lihat para Romo yang memang memiliki masa depan sebenarnya dalam kehidupan tidak menjadi imam, tetapi dikorbankan demi melayani sekian banyak umat. Maka bagi para orang tua saya mengajak juga mendorong, ya, menerima rencana Allah. Jangan-jangan kalau kita melarang anak kita masuk seminari atau jadi imam, kita menghalang-halangi rencana Allah bagi anak kita ini yang mau masuk menjadi imam. Karena itulah saudara-saudara yang terkasih dalam gereja, mari kita gemakan terus panggilan ini. Sekarang kita melihatnya bukan dari sisi negatif yang dijauhi orang, imam itu tidak menikah, tidak boleh kaya dan sebagainya. Bukankah semuanya itu adalah pikiran-pikiran dunia saja yang dicari orang-orang di dunia ini?
Tetapi bukankah kita juga harus mencari apa yang menjadi kehidupan kekal? Bagaimana kekudusan itu dikejar, bahkan salah satunya melalui kehidupan menjadi seorang imam. Kita mohon rahmat Tuhan agar di paroki kita pun juga Roh Kudus senantiasa menyalakan panggilan itu, sehingga selalu cukup gembala-gembala yang membantu gembala utama, yaitu Yesus sendiri, agar menuntun domba-dombanya memasuki pintu, membawanya ke dalam kehidupan yang membahagiakan bersama Allah Bapa di surga. Semoga rahmat Tuhan menguatkan kita, agar kita pun mau mendengarkan suaranya, dan akhirnya kita sebagai kawanan domba masuk dalam persatuan dengan Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri dalam kehidupan kekal.